warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillazi ahyana ba'dama amatana wa ilal nusur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyyu ba'da. Allahumma shalli sadri wa yassir amri wa amri lisani yafqahu qawli. Pertama-tama sekali, mari kita mengucapkan syukur kepada Allah SWT dengan rahmat Allah. Alhamdulillah, di pagi yang sejuk ini kita terdapat melaksanakan salat subuh berjamaah, dan juga dengan rahmat Allah, alhamdulillah, pada kita masih sehat walafiat. Sedangkan salat kita selama ini, salat bersama kita, mungkin dia berhalangan atau dalam keadaan sakit atau telah berpulang ke rahmatullah, maka dia tetap lagi bersama kita selama-lamanya. Untuk itu kita yang hadir ini perlu mengucapkan sebanyak-banyaknya, mudah-mudahan ibadah yang terlaksanakan ini diterima oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Berselawat buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi besar Muhammad SAW telah berhasil membawa manusia dari alam jahiliyah dalam kebodohan yang tidak berakhlak sama sekali ke alam keislaman yang sama-sama kita rasakan pada saat ini. Bapak-bapak, ibu-ibu sidang jemaah subuh yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini, mari kita tafakur sejenak dalam rangka mengenang hidup kita. Sudah lama rasanya hidup kita sejak mulai lahir sampai seumur kita sekarang ini. Tentu sudah banyak liku-liku yang kita hadapi, baik bahagia maupun duka, semuanya itu telah kita jalani. Namun dari itu kita perlu merenung dengan sisa-sisa umur yang sedikit ini, entah kapan hidup kita akan berakhir. Kullu nafsin za'iqatul maut, setiap bernyawa pasti mati. Yakinkan pada diri kita, sebentar lagi tinggal menunggu giliran kita akan meninggal dunia, akan mati berakhir. Maka itu bapak-bapak, ibu-ibu, marilah kita merenung diri kita. Karena makhluk Allah yang terbaik kata Allah adalah manusia. Sesuai dalam Al-Quran surah At-Tin ayat 3 dan 4. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin. Sadaqallahul azim. Sungguh kata Allah, aku ciptakan manusia ini dengan sebaik bentuk, indah, tampan, gagah manusia. Summa radadnahu asfala safilin. Kejadian yang indah, tampan, gagah ini kata Allah, kalau tidak mau bersyukur, akan aku jadikan asfala safilin. Asfal berasal dari bahasa Arab, letak manusia itu rendah dan hina bila dibandingkan dengan lain. Maha benar Allah dengan salah firman-Nya. Bapak-bapak, ibu-ibu, sidang jemaah subuh berbahagia. Surat At-Tin ini kita sebagai orang beriman perlu merenung. Kenapa? Kata Allah, makhluk Allah yang terbaik adalah manusia. Kita uji, benar enggak manusia itu makhluk yang terbaik? Pertama, ciptaan Allah yang dasar adalah malaikat. Sengaja Allah ciptakan malaikat itu punya kelebihan luar biasa. Diciptakan Allah dari nur cahaya. Dia punya akal, tetapi tidak punya nafsu. Juga dia tidak bertubuh kasar seperti kita. Dia tak kenal makan, tidak kenal minum. Dia makhluk Allah yang patuh dan taat. Itulah malaikat. Berarti kurang bila dibandingkan makhluk lain. Ciptaan Allah yang dasar yang kedua adalah jin dan setan. Sengaja Allah menciptakan jin dan setan itu punya kelebihan. Diciptakan Allah dari api. Dia punya nafsu tetapi tidak punya akal. Terbalik, malaikat punya akal tetapi tidak punya nafsu.
Jin dan setan punya nafsu, tetapi tidak punya akal. Juga dia tidak bertubuh kasar seperti kita. Di situ sudah nampak kekurangan malaikat dan jin dan setan. Baru waktu Allah yang ketiga bersumpah Allah. Laqad khalaqal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kata Allah, aku ciptakan manusia ini dengan sebaik-baik indah tampan gagah manusia. Coba bayangkan. Punya akal apa yang ada pada malaikat, manusia ada. Punya nafsu apa yang ada pada jin dan setan, manusia ada. Ditambah dengan panca indera disusun rapi oleh Allah. Allah sayang pada manusia. Coba. Sayang betul. Punya mata, punya telinga, punya hidung, dan bisa punya kaki dan bisa melentur kiri kanan. Coba. Makhluk Allah yang lain kapan akan bisa seperti manusia? Seperti binatang? Kapan binatang itu akan bisa tegak kaki dua? Coba, sampai kapan? Tapi manusia bisa tegak kaki dua, bisa kaki keempat, dia bisa melentur kiri kanan. Begitu sayangnya Allah, disusun rapi oleh Allah. Kenapa ini diteruskan dulu? Boleh jelas, bangga kita sebagai manusia. Kalau Allah benci dengan manusia, dikasih saja mata kita seperti mata ayam, apa bentuk manusia? Mari kita merenung, Bapak. Atau dikasih telinga kita seperti telinga gajah, apa manusia? Atau ekor kita seperti ekor sapi. Namun Allah sayang, diciptakan semuanya baik, paling baik. Hidung kita seperti talam pelindung, pipi bak paud layar. Coba bayangkan. Ini merenung kita. Allah sayang sekali pada manusia. Dan juga begitu, manusia butuh makan, silakan. Ditanam padi satu biji, tumbuh setiap 7 tangkai. Setiap tangkai 1 biji. 1 biji menjadi 700 biji. Nikmat apa lagi manusia? Begitu juga manusia butuh minum. Coba, kata dokter kita minum 1 hari semalam 2 liter. Kalau dihitung 2 liter 1 hari semalam, sampai sebelum kita sudah berapa tangki kita minum air. Ini Allah tidak pernah mana upah, mana pajak, apa pernah Allah minta. Begitu sayangnya Allah. Silahkan nikmatilah. Tetapi ulah tangan manusia, air dikotorinya. Ulah manusia juga. Begitu juga manusia butuh menghirup dan segar. Silakan nikmati. Kata dokter, kita menghirup udara segar 27 kali dalam 1 menit. Kalau 27 kali 1 menit, kali 60 menit 1 jam, kali 24 jam, kali 1 hari 1 malam, dan kali sudah berapa seumur kita? Sudah berapa kita menghirup udara segar? Namun Allah juga tidak minta mana upah, mana pajak, nggak pernah Allah. Silakan nikmati. Karena ulah manusia dikotorinya udara, dibakar hutan, dimacam-macamkan oleh ulah manusia yang biadab. Begitu juga manusia butuh lauk pauk, silakan buat bertiga air laut yang membentang, silakan nikmati, tangkaplah, ambillah, nikmatilah lauk pauk dan juga rumput laut. Kalau 1 hari saja atau 3 hari saja tidak makan ikan, bagaimana Bapak Ibu? Coba. Hirup pikuk kita, ikan tidak ada. Nah, begitu kebutuhan manusia. Nikmati kata Allah. Wa in katallahi la tuswali katakum hidup Allah. Pasti tidak akan terhitung oleh muhai manusia. Begitu nikmat yang begitu banyaknya, dihitung. Coba Bapak Ibu, kita hitung saja beras 1 genggam, 1 tikong. Coba hitung. Itu yang mati setiap hari. Namun manusia juga tidak mau bersyukur kata Allah. Sudah keterlaluan manusia Bapak Ibu. Nikmatilah. Timbul pertanyaan Bapak Ibu.
Kenapa Allah sayang pada kita? Kenapa? Ini wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun, tidak menjadikan jin dan manusia melainkan untuk mengabdi kepada Allah, bukan untuk bersenang-senang, bukan untuk dipangkat ke depan. Silakan sejauh mana pengabdian kita kepada Allah. Itu yang diminta oleh Allah. Namun manusia juga tidak menyadari. Sudah dihitung, dikasih nikmat, sudah dikasih badan sehat, punya kelebihan luar biasa. Kalau Allah benci, atau bagaimana hidup kita seandainya kita kurang salah satu. Contoh saja Bapak Ibu, kita ambil contoh salah seorang orang buta. Maaf kalau ada orang buta. Tanya Bapak Ibu, bagaimana nikmat mata? Tanya ke orang buta. Paki, bagaimana keadaan Bapak sekarang kalau tidak punya mata? Aduh Pak Ustaz, sungguh malang nasib saya Pak Ustaz. Kata orang dunia ini indah. Seorang perempuan cantik, gagah bagi laki-laki. Sekarang saya tidak pernah melihat. Perut saya rasanya, selera saya sangat, makan enak, tidur nyenyak. Tapi kata dunia, kata orang dunia ini indah. Saya tidak pernah melihat. Apalah artinya saya hidup kalau begini? Asal saja ada orang menjual mata, satu buah mata, ambillah harta saya semuanya. Ambo minta Pak Ustaz, tarang-tarang lari jadi Pak Ustaz. Begitu nikmat mata, tarang-tarang lari. Asal saya bisa melihat. Namun kadarnya sudah diketahui, ditentukan oleh Allah. Coba bayangkan, satu buah mata. Coba Bapak Ibu, tolong pikirkan mata kita agak 1 menit aja rasa. Bagaimana dunia? Ini sadar. Begitu nikmat mata. Alangkah indahnya kita, badan kita sehat. Tapi dia ulah manusia yang rakus dan sombong ini. Mata butuh istirahat. Sudah jam 1, jam 2 masih butuh istirahat. Tiba saatnya sakit, baru terjadi penyesalan. Ini perlu merenungi. Untuk itu bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, sidang jamaah subuh berbahagia. Saya sanggup membeli 1 buah mata, kata orang buta itu. Ambil harta saya, 1 buah mata 100 juta. Siapa yang miskin sekarang Bapak Ibu? Badannya sehat, mau jual mata, ada orang mau beli mata. 1 buah mata 100 juta, buah mata 100 juta, 1 buah telinga, pendengarannya 50 juta, dihitung badan sehat 1 miliar harganya. Nikmat apa lagi wahai manusia? 1 miliar harganya, namun disia-siakan. Tiba saatnya butuh istirahat. Apapun ini semua titipan Allah. Titipan Allah Bapak-bapak ini. Setelah kita nikmati apapun yang kita rasakan sekarang ini, sehat pada kita. Untuk itu Bapak Ibu yang sudah terlanjur, sekarang kita nikmati ke depannya. Agar kita bisa senang, bahagia dunia, berbahagia di akhirat. Ada 5 kata kunci Bapak Ibu. Yang 5 ini siang di Petunjuk, malam di Pakalang. Kalau 5 ini kita lakukan dengan sebaiknya, insya Allah hidup kita tenang. Mudah-mudahan kata kunci ini kita sebutkan ke-5-5-nya dulu. Supaya tenang hidup kita Bapak Ibu ke depannya. Yang lalu biarkanlah, tetapi bagaimana ke depannya kita bahagia dunia, berbahagia di akhirat, tenang hidup kita di dunia ini. Insya Allah kita akan masuk surga. Amin. Ada 5 kata kunci. Kunci yang pertama Bapak Ibu agar kita tenang hidup kita, pertama perbanyaklah berzikir kepada Allah. Zikir yang pelengkap ada 5. Saya sebutkannya dulu. Itu yang kata kunci, perbanyak berzikir. Yang kedua, perbanyaklah berpikir. Apa yang harus kita pikirkan di dunia ini? Ada 5 yang kita pikirkan di dunia ini Bapak Ibu.
dengan mengisi sisa-sisa ini. Yang ketiga, perbanyaklah bersyukur. Syukurilah nikmat sehat, nikmat harta, syukuri kata Allah. Yang harus diperbanyak bersyukur. Yang keempat, perbanyak sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah sayang pada orang sabar. Mari perbanyak sabar. Yang kelima, mari kita, ini al-sifat Allah, kita serahkan kepada Allah dengan bertawakal. Serahkan diri kita ini, harta yang diberikan ini milik Allah. Suatu saat akan diambil ya Allah. Badan sehat akan diambil. Harta yang kita dapat selama ini akan diambil ya Allah. Ini titipan Allah. Maka mari kita bertawakal. Insya Allah yang 5 ini kalau kita lakukan dengan sebaiknya, insya Allah hidup kita tenang, bahagia dunia, berbahagia di akhirat. Baik Bapak Ibu, yang pertama yang harus dilakukan agar tenang hidup kita, agar berbahagia kita, yang pertama perbanyak berzikir. Zikir yang terempuh ada 5. Yang pertama, melaksanakan sholat 5 waktu semalam, kunci ibadah. Mari kita syukuri dengan melaksanakan sholat. Sholat itu wajib. As-sholatul madrubin, sholat itu tiang agama. Orang yang benar-benar melaksanakan sholat dengan sebaik, insya Allah hidupnya tenang. Mari kita lakukan sholat itu dengan sempurna. Mulailah dari beruduk, perhatikan uduk kita. Uduk itu punya rukun dan syarat. Di antaranya berniat dan bersuci alias cebok. Orang yang beruduk tanpa berniat, tanpa bersuci, dikhawatirkan uduknya tidak benar. Batal uduk, batal sholat, batal ibadah lain. Tidak ada artinya kita ibadah sholat. Maka lakukanlah sholat itu dengan sempurna. Alhamdulillah, pagi yang sejuk ini kita sudah melaksanakan sholat subuh berjamaah. Lanjutkan perjalanan kita. Itu yang pertama. Zikir yang kedua yang pengempu dalam hidup ini, mari kita biasakan membaca Al-Quran. Al-Quran ini adalah hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Saya himbau bapak-bapak, ibu-ibu, sejak mulai kita dewasa pandai baca Al-Quran. Berapa ayat kita baca Al-Quran dalam sehari? Coba. Sudah berapa kali tamat Al-Quran? Sedangkan jangankan membaca Al-Quran aja tidak ada di rumah. Untuk apa hidup? Tandanya tidak. Tapi Al-Quran itu sebagai petunjuk, hudan linnas, tapi tidak pernah baca Al-Quran. Di mana hidup kita akan tenang? Maka dari itu kami himbau pagi yang sejuk ini, mari kita baca Al-Quran. Berapa ayat kita baca Al-Quran sampai tamat, usahakan Al-Quran itu tamat. Tetapi dalam zaman Eden sekarang ini, orang lebih cenderung baca koran daripada baca Al-Quran. Koran dan informasi dunia ini sifatnya sementara, tidak ada yang kekal. Sebenarnya sedikit yang baik, selebihnya sesuai dengan selera membaca, asal laris. Itu yang koran. Tapi Al-Quran, mulai turunnya Al-Quran dari dulu sampai sekarang tidak pernah berubah arti dan maknanya. Itu yang Al-Quran sebagai petunjuk. Kapan perlu tahu arti makna yang kita baca itu, insya Allah hidup kita tenang. Itu yang kedua. Zikir yang ketiga yang paling umpuh dalam hidup ini, mari Bapak Ibu kami himbau melaksanakanlah sholat sunat. Sholat sunat rawatib, sholat sunat tahajud, istikharah, sholat sunat duha. Perbanyaklah melaksanakan sholat sunat. Insya Allah yang wajib dilaksanakan, yang ditambah dengan sholat sunat, insya Allah tenang hidup kita. Minta kepada Allah di saat waktu malam tahajud. Ya Allah ya Tuhan, ampunilah dosaku ya Allah, dosa kedua orang tuaku ya Allah, kau sampaiku menyala perkara ya Allah, kau kalam tarakala ya Allah, kau pandai diingat ya Allah, selamat kawan tua dari dosa kubur ya Allah, terimalah ibadahnya ya Allah.
akhirnya dia masuk surga ya Allah. Itu yang ditunggu-tunggu oleh orang tua kita. Coba ya. Dia tidak akan minta lagi apa yang kita dunia, tidak minta lagi, cuma dimintanya adalah doa anak yang soleh. Maka perbanyaklah minta berdoa kepada Allah. Jangan berminta kepada manusia. Kalau meminta kepada manusia, berharap manusia kecewa, pasti kecewa. Maka itu berharaplah kepada Allah, mengadu pada Allah. Yang kita butuh, insya Allah diijabah oleh Allah. Hidup kita tenang. Yang keempat, zikir yang keempat yang paling ampuh dalam hidup ini adalah selalu menyebut nama Allah di mana saja kita berada, kecuali di dalam WC kalau tidak terbersih. Ucapkan subhanallah, maha suci Allah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Sambil duduk di rumah, sambil santai di mana saja, subhanallah, subhanallah. Sambil berkendaraan, subhanallah, maha suci Allah. Siapa yang menyebut nama itu, kata Allah, aku selalu bersama dia, hidup ini tenang, bahagia dunia, berbahagia di akhirat. Setan jauh daripada kita. Apapun yang akan masuk, setan apapun yang akan masuk pada kita, ditangkis oleh Allah. Karena Allah bersama kita, ibarat kuku dengan daging. Allah bersama kita, yakin. Ini kuncinya. Maka selalu bersama Allah. Ingat Allah, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Pasif lidah kita dengan menyebut nama Allah. Insya Allah tenang hidup kita. Yang kelima, zikir yang paling ampuh dalam hidup ini adalah selalu kita berbuat baik kepada siapapun, lawan dan kawan kita. Nabi yang berdakwah dihina, dicaci budai, namun dia tetap tersenyum. Silakan kaum muslimin dan muslimat, silakan berkarir. Mari kita ibarat rel kereta, jalan. Seorang pengurus masjid silakan berjalan. Apapun yang kita buat di dunia ini, Bapak Ibu, pasti ada orang yang enak, bagus menurut kita, kata orang mungkin tidak enak. Begitulah manusia hidup di dunia ini. Untuk itu jalani hidup, berjalan di rel. Silakan seorang pengurus jalan, laksanakan tugas. Seorang guru berniatlah lakukan bagaimana seorang guru mengajar. Seorang pegawai, seorang petani, nelayan, pedagang, silakan jalani hidup kita. Insya Allah hidup kita tenang. Tidak perlu kita cara orang. Silakan. Yang penting kita jalani dengan berniat karena Allah. Insya Allah ibadah terima oleh Allah, tenang hidup kita. Itu yang paling ampuh dalam hidup ini. Yang kedua, agar kita tenang hidup kita, berbahagia dunia, berbahagia akhirat, marilah perbanyak berpikir. Apa harus kita pikirkan dunia ini? Ada 5 yang harus kita pikirkan, Bapak Ibu. Ada 5 yang harus kita pikirkan dunia ini. Kalau kita pikirkan ingin jadi orang kaya, ingin jadi bahagia, di dunia tidak akan bisa bahagia dan tidak bisa menjadi orang kaya. Di atas langit ada langit. Kaya kita, orang ada lebih kaya daripada kita. Berpangkat kita, seorang apapun pendapat kita, jabatan kita, orang ada yang lebih hebat daripada kita. Apa kita bangga di dunia ini? Kalau ingin berbahagia, ingin tenang, hidup kita bahagia, coba kita sebut dengan bahagia, Bapak Ibu. Selama ini kita sudah 10 tahun tidak punya keturunan. Minta pada Allah, ya Allah, sekiranya saya dapat anak 1 orang, alhamdulillah sungguh bahagia hidup saya rasanya. Setelah kemudian 1 tahun dikasih oleh Allah anak 1 orang. Tenang, bahagia sesaat. Setelah anak lahir, ya Allah, kapan anakmu gadang? Kapan akan dapat tamat sekolah? Kapan bermenantu? Apakah kapan punya rumah? Kapan dapat apa? Begitulah manusia yang tidak mau puas. Dia selalu minta saja. Nah, jadi dunia ini tidak akan bisa bahagia, tidak akan bisa tenang hidup kita. Pasti ada di atas langit ada langit.
Nah, untuk itu yang harus kita pikirkan di dunia ini, Bapak Ibu, ada 5. Yang pertama yang harus kita pikirkan di dunia ini, ibadah, ketaatan yang Bapak Ibu lakukan, Allah yakin diterima oleh Allah. Tolong pikirkan. Bapak Ibu melaksanakan sholat subuh sebentar ini, apakah sudah diterima oleh Allah? Yakin? Berinfak, berzakat, sedekah, apakah sudah diterima oleh Allah? Ini yang perlu kita pikirkan. Insya Allah Bapak Ibu, apapun yang kita lakukan, berniatlah karena Allah, insya Allah ibadah itu yang perlu kita perbanyak Bapak Ibu. Mulai di rumah berniat dengan menyebut Allah, insya Allah ibadah. Sholat subuh berjamaah, beribadah, berniat dengan Allah. Jadi kata kuncinya agar diterima oleh Allah segala sesuatu karena Allah. Pasal niat, insya Allah Pak. Lakukan dengan sebaiknya. Yakinlah ibadah kita diterima oleh Allah. Yang kedua, yang harus kita pikirkan dunia ini, dosa maksiat yang kita perbuat selama ini, apakah kita yakin diampuni oleh Allah? Betapa banyaknya dosa kita, yang kecil, yang besar, yang sengaja, tidak sengaja. Waktu kita berpuasa, memacit tanpa pembinaan, dia ulah tanpa tangan awak, ulang tanya ayah, dia mulai dengan pisau, baca keampuran, berpisah sama istri. Apakah semua itu dosa? Dosa. Betapa banyak dosa kita yang kecil, yang besar, yang sengaja, tidak kasar. Waktu kita berpuasa, ini semuanya dosa. Berlimang dosa. Sudah banyak orang yang dihantui dosa. Orang bijak berkata, saya seorang pencuri, perampok, pemaling, penjudi, korupsi, koruptor. Sekarang saya telah dihukum 2 tahun. Apa sudah habis dosa? Di dunia sudah diazab, apalagi di dunia mahsyar itu. Tolong pikirkan diri kita. Maka kuncinya tobatlah, minta ampun kepada Allah siang dan malam. Insya Allah Allah menerima tobat. Pergunakan sehat sudah sakit, pergunakan mudah dan tua. Sedangkan sehat dan malas, apalagi sakit. Sedang muda atau malas, minum tua. Orang tua, orang sakit, mustahil sholatnya akan beres. Mustahil. Maka selagi badan sehat, mari kita manfaatkan. Insya Allah hidup kita tenang. Maka minta ampun kepada Allah setiap waktu. Setiap waktu minta ampun, siang malam minta ampun kepada Allah. Selagi hidup kita masih sehat, selagi masih kuat, selagi masih bisa bernapas, mari serahkan semua ini milik Allah. Yang ketiga, yang harus kita pikirkan dunia ini Bapak Ibu, yaitu Allah menyediakan 2 pilihan. Coba, tidak ada lagi yang dipilih selain dari yang 2 ini. Silakan, mau pilih yang mana? Ada orang yang pilih surga. Allah berikan 2, surga, neraka. Bagi orang yang baik, dia pilih surga. Qad aflaha man zakka. Sungguh beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwanya. Ini yang paling beruntung kata Allah, selalu mensucikan jiwa. Di antaranya melaksanakan perintah Allah. Ini tenang, lanjutkan perjuangan kita. Kita pilih surga. Semuanya perintah Allah laksanakan. Seluruh Allah kita hentikan. Mari kita lakukan karena Allah segalanya. Insya Allah itulah kita pilih surga. Lanjutkan perjuangan Bapak Ibu selagi badan sehat, selagi badan kuat, selagi kita masih bisa bernafas. Tetapi banyak orang pilih neraka. Sungguh merugikan ada motornya yang terlena dengan dunianya. Silakan kata Allah, up to you, terserah padamu. Hidup kita pilihan. Ada yang pilih neraka. Lihat orang menjauh sekarang ini. Sedang mengapa dia? Sedang berjudi, maling, merampok, sedang berbuat maksiat. Silakan, dia pilih neraka. Dia akan bertanggung jawabkan nanti. Dia pilih neraka. Kalau ada di neraka, cepat-cepatlah kita himbau, cepat-cepatlah itu tobat masih terbuka selagi badan sehat. Maka Bapak Ibu, lanjutkan perjuangan kita, pilihlah surga. Insya Allah itu yang harus kita pikirkan. Yang keempat yang harus kita pikirkan di dunia ini Bapak Ibu adalah umur kita.
Sudah berapa umur kita? Tapi dado tanya saleh labarau muawak. Nah habis buat puasa itu mulai dari nol sampai kini titik ini. Lah habis poya-poya tinggal sisu lagi antak kabiku antak kabisua. Mana banyak dosa jo palo Pak? Kok banyak dosa tobat oleh? Kok banyak palo lanjutkan perjuangan kita? Hidup di dunia ini ibarat pagi sampai sore Pak. Kalau umur 10 tahun hari jam 10 pagi. Kalau umur lampe puluh hari jam lampe Bu. Coba hitung. Tapi ada dua lawan mau kini. Kalau 50 hari jam 5 Pak. Kalau 60 ke atas awal jam 6 mau tidak mau, rela tidak rela, setuju tidak setuju, matahari akan terbenam, kita akan berakhir dengan kematian. Kullu nafsin maut, setiap bernyawa pasti mati. Yakinkan bahwa diri kita akan mati sebentar lagi. Allah siap untuk mati. Mana banyak dosa yang pahala, tolong pikirkan dia wale. Dengan sisu dan sakete antaka beko antaka bisua. Sedang lima dosa sama beko, maka minta ampun bahwa dengan tobat nasuha dan pikirkan dia wale ke depan dong balai nasi awak. Dengan sisu muskete jangan kadang hati dunia boleh. Lalamu di dunia. Maka Bapak Ibu kami himbau Bapak Ibu sering-seringlah berkaca di muka cermin. Bukan sekedar bersolek Bu, bukan sekedar berhias. Kok dapet Bapak Ibu malam hari ambil uduk, sholat, ya sebelum itu ambil uduk, kita terbangun ambil uduk, kemudian ambil foto Bapak Ibu, siapkan foto waktu Ibu masih ganteng, masih ibu-ibu masih gagah atau cantik. Kemudian cari foto masih sudah ada jabatan, masih kuat. Kemudian cari foto dijamin bantu awak. Beda enggak? Yang biasanya mulus kekar sekarang sudah keriput. Yang biasanya rambut masih hitam sekarang sudah putih. Tandanya kita sudah tua alias lagae. Janganlah seperti gae agogo, awak gae di samping mudo. Nggak bisa ibu-ibu lain, awak lagai kok kali jadi mudo. Nggak bisa Bapak Ibu, karulah keriput. Dia badaan jadi. Nggak bisa Bapak Ibu. Sadari, labarau muawak ini tinggal sisu. Jatah muawak dunia ini hanya 63 tahun Pak, tuh, sebagai standar. Kenapa? Umur Nabi Muhammad 63. Jadi ku ada nalabian 63, anak itu kate, anak itu ke bawah. Ku ada labian itulah dibonus ya Allah. Tahun 65, 70, 80. Indah cuma tobat lah, indah cuma satu Allah lah, mati ya lah. Enggak ada TV tu. Tadi azab jadi sur. Maka tolong pikirkan introspeksi diri dia. Kira-kira Bapak Ibu labarau muak ini. Kalau umur kinilah sekian, mari kita tapiak dado, tajo selero. Kita sisu umur kini, jangan siu-siu kajo lain. Nah kalimu, dan harus terpikirkan dunia ini, yaitu yang kalimu usaha pekerjaan yang terlakukan selama ini, mulai dari usaha karir sampai kini, dari ridho Allah dan pekerjaan Allah. Kalau tidak ridho Allah Bapak Ibu, marilah kita cari ridho Allah. Apalah artinya kita seorang Allah tidak ridho? Kalau Allah ridho, seperti biarlah seorang petani, nelayan, pedagang, tukang ojek, pemulung. Yang penting Allah reda, makan enak, tidur nyenyak. Bapak Ibu, setelah sholat subuh atau setelah kesempatan sirokul kita baca barang, setelah sholat isya sambil duduk-duduk santai-santai mata tertidur, nikmat, itu Allah reda. Apalah kita jadi orang kaya, sedang mengkilat, semua bertingkah. Kita jadi merah, suatu saat akan melarat di satu maut. Tolong pikirkan diri kita. Di waktu satu maut, harta, pangkat, dan jabatan tidak akan ada lagi Bapak Ibu. Artinya, di waktu satu maut, anak kita banggakan, harta kita banggakan, pangkat kita banggakan ke dunia waktu itu, waktu masih kuat. Di waktu satu maut tidak ada pertolongan. Yang mau ada amal ibadah kita ini. Maka lanjutkan perjuangan kita.
Sebab di waktu satu maut azab Allah sungguh pedih. 3 azab Allah yang dahsyat. Yang pertama, lapar yang bersangkutan, haus yang bersangkutan. Yang ketiga, apapun perbuatan yang sering diucapkan keluar tanpa disadari. Itulah yang keluar di saat kita sakaratul maut. Lihatlah Bapak Ibu, orang yang sakaratul maut bermacam-macam yang keluar, bermacam-macam ucapannya. Itu adalah azab Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, berbanyak bersyukur. Syukurilah nikmat yang kita harapkan. Ini alhamdulillah badan sehat. La in zakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzab syadid. Barang siapa bersyukur kepada Allah akan kutambah nikmat. Jangan takutlah Pak beribadah, berinfak, berzakat sebanyak-banyaknya. Itu adalah tamu akhirat. Tamu akhirat, maka perbanyaklah syukur nikmat. Alhamdulillah. Jangan celek kate. Alhamdulillah badan boleh sehat, ambo doa harap terus banyak ikut, calik ke bawah, syukuri. Sampai calik kepada orang yang sakit kabar yang gini, calik. Bah kini badan boleh sehat, insyaallah badan kita sehat. Kok kan enggak mencalik kate, sianu lah macam-macam lah naik pangkat dan jabatan kini lah jadi DPR lah bagaimana begini, enggak perlu kita pikirkan. Yang penting diri awak lah, enggak kamu nolong awak sudah Pak. Maka itu tolong pikirkan, syukurilah nikmat alhamdulillah, terutama nikmat sehat dan nikmat harta seberapa adanya. Insya Allah tenang hidup kita. Yang keempat yang harus terpikirkan, perbanyak sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah sayang kalau sabar. Mari perbanyak sabar Pak. Kau kandak sakit bapak nangketek masalah di pagadam-padang. Kenapa? Karena ada tongkang di belakang nakam backing. Tak sabar. Nyokok dapet orang beriman. Kau ada nanggalan di paketek habiskan seluruh masalah. Sadari, sabar kita. Bertambah kuat iman setelah bertambah banyak ujian dan upaya itu. Bertambah rajin ke masjid, bertambah banyak infak zakat sedekah, bertambah banyak pula ujian kita. Maka sadari, orang beriman tetap akan diuji. Baca surah Al-Baqarah 155. Orang beriman itu akan diuji oleh Allah sehingga cobaan, ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Maka beri kabar gembira orang dapat musibah, ucapkan kepada dia inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya datang dari Allah akan kabar dari Allah. Sadari diri kita akan diuji oleh Allah. Anak sekolah aja mau naik pangkat, mau naik tingkat, ujian dulu. Apalagi ujian masuk surga. Berat Pak, tidak mudah Pak. Bermacam-macam ujian. Lalui dengan enjoy kata orang sekarang. Lalui dengan syukuri nikmat. Insya Allah. Yang kelima, yang harus terpikirkan adalah bahwa apapun yang kita hadapi, apapun yang kita miliki, kendaraan, semuanya, harta, semuanya, itu adalah titipan Allah. Kalau titipan Allah, suatu saat akan diambil oleh Allah. Maka, mari bertawakal, serahkan diri kepada Allah. Insya Allah hidup kita tenang. Kalau Allah nampunya, kalau ada titipan Allah, anak disombongkan. Karena serta lain, tak diambil oleh yang punya. Maka itu Bapak Ibu, mari kita merenung. Dengan sisul seketik oleh, tolong sebagai kesimpulan. Yang pertama, supaya tanah hidup kita, perbanyaklah berzikir kepada Allah. Yang kedua, perbanyak berpikir. Yang ketiga, perbanyak bersyukur, bersyukur nikmat. Dan keempat, perbanyak sabar. Dan kelima, yakinkan, mari kita bertawakal. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang sungguh bahagia ini, mari kita pikir kita sudah berapa umur kita, tapi ada tanya sekolah para bawa, ada nasa keteko, jangan disiu-siukan lagi. Demikian banyak maaf Bapak Ibu, mudah-mudahan dampaknya kok karing ambo datang dari Allah, ambo dah minta maaf. Tikok karya terus pribadi, ambo minta maaf. Laikan lima Bapak Ibu. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita saling memaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.